Talk Tommy. Terus sebelum saya mau nyentuh ke politik lagi, ini terkait yang tadi, shifting ke digital tadi. Yes. Kalau aku melihat secara personal, kualitas dari yang sudah Mas Helmy lakukan, ini adalah salah satu hasil dari seberapa tahun pengalaman Mas Helmy di TV, kemudian di digital, dikemas lagi menyesuaikan market yang sekarang. Sehingga kalau saya lihat tuh ada kematangan di situ di layar. Matang atau tua? Komposisi, matang. Jadi komposisi layar dari yang sekecil ini pun itu kelihatan secara serius gitu dibina oleh Mas Helmy. Sehingga ini salah satu hal penting yang aku bandingin sama yang lain. Ini yang lain ini modelnya masih raw gitu. Kok ini matang gitu. Bahkan ada superimpose lah segala macam yang muncul. Tapi apakah emang itu bagian dari misi Mas Helmy ketika gua terjun digital? Ini loh versi gue nih kayak gini nih. Gue nggak mau ngikutin yang lain juga yang udah pada dapat silver button juga misalnya gitu. Ada goal, ada yang lebih gila kali. Menurut saya sih dunia medsos tuh antik ya, lucu ya. Nggak semua pemain hebat di dunia all media gitu, nggak semua TV selebriti, artis gitu masuk ke sana. Gitu. Belum tentu. Belum tentu, ya. Ada yang terkaget-kaget tuh, termasuk produser-produser hebat yang mengaku, wah, pernah 40 tahun kerja di TV besar gitu. Begitu masuk di YouTube aja, kaget-kaget. Dia nggak ngerti ilmu algoritma. Ada thumbnailing di situ, ada hashtagging di situ. Ya, yang saya kan punya diferensiasi. Begitu saya masuk, saya nggak mau jadi Dedi, saya nggak mau jadi Atta Halilintar, saya nggak mau jadi Raffi. Helmy Yahya adalah Helmy Yahya. Dari dulu personal branding saya itu apa? Inspiring, memberikan informasi, cerdas, ya. Jadi saya pikir saya harus masuk situ. Apalagi saya sekarang jadi business coach, jadi communication coach. Saya tunjukkan, ya ini loh. Tanpa harus juga mikirin yang nonton berapa ya. Enggak, lo fokus saja. Ada diferensiasi yang berbeda. Lo nonton Helmy Yahya, paling yang mirip-mirip sama saya Gita Wirjawan. Ya, the rest is so different gitu. Jadi diferensiasi itu penting yang membedakan kita. Ya, saya sekarang udah 1,62 juta lah. Udah alhamdulillah banget untuk membahas topik-topik yang tidak kaleng-kaleng. Saya pastikan yang muncul dari saya itu ada sesuatu yang bermanfaat. Dan Tom, saya bersyukur banget saya punya 4 channel yang 4-4-nya oke. Helmy Bicara, podcast. Nomor 2 ada Jasaye, saya dengan Coach Justin yang suka mentolol-tolol. Dan kita konten olahraga, salah satu one of the best juga lah ya. Saya ngomong geopolitik dengan Dr. Koni Rakuni Bakri dan Mardi Guwowi. Wah, itu juga yang nonton sampai 1 juta. Dan anak muda sekarang senang geopolitik. Dan saya masuk lagi dengan Guru Gembul, seorang guru inilah dia, bukan guru tetap juga lah ya. Yang narasinya bagus banget. Kita ngomong tentang unsolved mystery. Ada juga marketnya. Dan kita mencoba memberikan imbuhan. Kemarin kita dikritisi oleh seorang sejarawan mengatakan, saya baca tuh. Nggak gue tanggapin tuh. Nggak mau ditanggapin ya? Ngapain? Lo kalau mau berdebat dong. Ini kan bukan forum ilmiah, ini konten gitu. Nggak harus membuat orang melarang untuk nonton kita. Lo jawab dong. Dia dialog nggak mau. Nggak mau dia? Udah Mas Helmy ajak tuh? Bukan, Guru Gembul. Oke. Sudahlah. Gue terlalu sibuk untuk ngelain begituan. Dengan gue ngurusin masyarakat lah. Kita boleh berbeda pendapat. Nggak begitu caranya ya. Sorry bos, saya lebih tua. Lebih matang juga dong. Mas Helmy, dengan channel ini, kemudian udah berjalan dengan lewat pandemi kemarin, ya. Sempat penasarannya masih ada nggak? Gue masih penasaran di dunia media konvensional yang sampai saat ini mayoritas belum bertransformasi nih sebenarnya. Iya. Saya sempat prihatin dulu pada saat saya diturunkan dan kemudian ada gerakan bubarkan TVRI. Saya bilang jangan dong. Sampai sekarang. Ya, saya tidak pernah sakit hati dengan TVRI sebagai lembaga. Kalau dengan oknumnya iya. Ya, dan saya juga never setback lah, ngapain lah. Ya, tapi TV publik itu di mana-mana diperlukan. Karena TV swasta hitungannya pasti tetap komersial. Ya dong? Dan tidak akan masang tower di tempat yang mana buying powernya atau purchasing power untuk orang menonton iklan tidak ada. That makes sense. Karena untuk membuat sebuah TV itu triliunan. Capitalnya heavy investment. Ya, tapi apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di daerah 3T? Ya, terdepan, terluar, tertinggal.
mereka butuh juga informasi dari kita. Ya, edukasi dari kita, inspirasi dari kita, kabar-kabar dari Jakarta. They need it. Itulah tugas TV publik. Siapa yang menjaga budaya? Emang ada TV swasta bisa muter wayang 6 jam satu malam? Never. Nggak ada. Iya kan? Ya. Pendidikan. Ya, nah di konteks itu saya setuju. Bukan rating share saja. Ya, sebenarnya TV publik kita tuh udah salah desain. TV publik kok boleh terima iklan yang mendua gitu. Di mana-mana TV publik itu dapat dari iuran publik. Yes. Dan dia mengontrol pemerintah. TVRI itu bukan TV negara loh. Bukan TV pemerintah, tapi TV negara. Dia mengontrol tuh. Mestinya tidak boleh dari APBN. Zaman dulu kan TVRI ada iuran TVRI-nya tuh. Iya. Iya kan? Di mana-mana NHK, Yeah. BBC. Ya, karena publik memerlukan itu untuk kontrol sosial dari pemerintah. Jadi menurut saya berharap betul undang-undang penyiaran. Saya nggak tahu Omnibus Law mengatur itu sejauh apa. Kan yang membuat chaos. Saya pun dipecat karena undang-undang penyiarannya memang yang memecat saya itu ada yang mengangkat dan memecat direksi adalah Dewas. Ya. Tertulis di undang-undang dan PP. Jadi siapapun ngomong, istana ngomong jangan dipecat, Helmi saya tetap dipecat karena undang-undangnya kayak Dewas, gitu. ya. Okay. Dan saya bukan satu-satunya direksi TVRI yang dipecat. Berkali-kali. Yes. Yaitu yang kita kritisi, Dewas kok ikut operasional. Dewas itu kan komisaris, Tom. Komisaris nggak boleh mecat, nggak boleh ngangkat loh. Yeah. Dia cuma merekomendasi. Yang memecat siapa? Pemilik. Pemilik itu mestinya rakyat. Ya, jadi menurut saya bukan untuk kepentingan saya, kita harus selamatkan TV publik Indonesia dan dia tidak bersaing dengan TV swasta manapun. Tapi Tidak pasti bersaing. TV-TV swasta juga mencari Mas Helmi dong sekarang harusnya. Dia pasti menawarkan untuk jadi CEO atau apa pasti. Pernah ada, ya pada saat berapa minggu saya dipecat, saya ditawarin dah, ada beberapa gitu. Terus kenapa nggak mau Mas Helmi? Enggak lah. Why? Enak sekarang, enak banget. Kan belum kebayang sekarang. Bisa traveling. Oh, udah. Saya begitu itu tawaran mengalir lah. Saya bikin seminar sama Mas Wowi dengan Gita Wirjawan, dengan Sandi Uno, CEO Mastermind meledak. Saya punya 1.500 menti sekarang yang nawarin saya macam-macam. Setiap kota saya kemanapun, saya dijemput, diajak makan, aduh, ditawarin posisi komisaris, advisor. Ya, jadwal seminar ada aja, cukup lah Tom. Oke. Ya, cukup lah. Mau nyari apa lagi sih hidup? Mencari sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk anak-anak muda. Bagaimana nih Mas Helmi memanjangkan jangkauan Mas Helmi terutama untuk ya tadi kan sebagai mentor. Yes. Tapi dunia media nih butuh nih orang-orang yang memang udah konsisten di situ mengembangkan ya siapapun ini konten kreator ataupun YouTuber, you name it, tapi yang mereka juga fokusnya ke arah sana, memperbanyak konten yang memang produktif nih buat orang. Tom, saya senang banget dengan satu quote ya, a man create his own history. Manusia itu menciptakan sejarahnya sendiri. Anda bisa jadi orang baik, Anda bisa menjadi orang buruk atau orang jahat. That's choice, itu pilihan. Kalau gue dapat pilihan itu, gue jadi orang baik dong. Effortnya kadang-kadang untuk jadi orang jahat jauh lebih berat dan konsekuensinya lebih berat juga. Kenapa kita harus menulis sejarah kita menjadi orang jahat, orang yang ngata-ngatain orang, yang ngelihat dari sudut pandang yang negatif, yang kurang dalam tapi ngomong. Itu kan potret netizen kita tuh. Yes. Ya, jadi menurut saya, teman-teman percayalah ya, waktu saya dipecat dari sana itu, saya dapat satu quote lagi. If you do good, you'll get good. If you do bad, you'll get bad. Jadi kalau Anda berbuat baik, Anda akan ditemui dengan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Dan saya merasakan itu gitu. Allah Maha baik ke saya. Wah, rezeki saya naik justru karena saya dipecat. Dan tidak membuat saya jadi baper. Tidak membuat saya marah-marah. Jadi itu yang saya belajar dari Steve Jobs, Connect the Dots. Bahwa kegagalan-kegagalan itu adalah justru pemantik dari next kesuksesan. Saya kalah pilkada 3 kali, saya diselamatkan itu. Saya dipecat dari dirut lembaga penyiaran publik itu, saya diangkat derajat saya. Saya sekarang lebih bebas. Iya kan? Enggak diawasin oleh Dewas. Enggak. Saya bilang udah gajinya gue dulu kecil ya. Saya gaji kecil banget atau kalah sama Lurah DKI itu. Dirut loh. Dan everyday is Monday, saban hari diseneni. Iya. Saban hari Seneni. Iya, tiap hari kena marah gitu ya Allah. Monday, ngerti nggak nyambung nggak yuk? Nyambung nggak? Iya.
Senin nih, Monday, Senin. Ya, every day is Monday. Orang Jawa tuh saban tiap hari kena marah gitu. Kayak nggak pernah bener aja. Jadi, tapi kan TVRI-nya kan naik, ratingnya naik. Dari nomor 15 menjadi nomor 8. TV share dari 0, jadi 5,6. Millennials tiba-tiba nonton. Ya kan? Apa dari disclaimer menjadi unqualified opinion. Revenue kita naik, ya tukin turun, tunjangan kinerja. Wah, saya bilang what else? Ya jangan lama-lama, Tom. Menderita juga kita, gaji kecil gitu, kena marah. Ya, saya pikir saya diselamatkan. Oke. Mestinya saya 5 tahun kan. Saya kemarin 2 tahun 47 hari. Saya cuma diminta supaya TVRI itu menjadi world class dan menjadi ditonton oleh milenial. Udah selesai itu? Belum 2 tahun? Ya, jadi Tuhan tuh punya rencana lah. Dan saya nggak pernah, iya ya. Luar biasa. Aduh, Allah maha menyelamatkan saya tuh. Jadi menurut saya adalah jadi itu yang membuat saya terus tegar gitu. Hidup saya juga penuh dengan keberhasilan dan kegagalan. Tapi kalau ngelihat dulu saya masuk Jakarta jadi gembel gitu, ya kan, bapak pedagang kaki lima, bulanan macet-macet, and I'm becoming like this gitu. Saya pastikan keberhasilan saya jauh lebih besar daripada kegagalan saya. Kegagalan membuat saya menjadi makin matang. Jadi aman-aman aja. Jadi bagaimana hidup itu bersyukur, memaknai kegagalan. Jangan-jangan memang Allah nggak kasih saya untuk di sini. Gitu toh. Kan sekarang coba, ya saya punya channel. Oke, saya punya perusahaan media. Ya, yang kemarin yang bikin Lintas Melawai menjadi seluruh dunia viral itu yang membuat perusahaan saya R66 Media. Jadi anak-anak muda gitu. Kita cuma nongkrong aja dalam siaran. Panggil gitu, ngobrol. Mereka minta advice. Itulah kerjaan saya. Mungkin kalau saya ditawarin CEO atau posisi-posisi apapun, enggak ya. Mendingan sekarang lah. Nggak ngisi LKPN ya kan. Dan juga dipanggil ke istana mewakili industri media digital kan Mas Helmy waktu itu kan. Alhamdulillah. Di umur yang ke-60 justru. 60 justru. Itu maksud saya, makanya bedanya kalau di industri TV itu kan orang selalu berpikir yang tampil di layar itu, kalau di Indonesia memang yang muda-muda gitu ya. Harus. Tapi kalau sekarang di digital nggak harus kayak gitu juga. Di Amerika gitu. lo lihat tuh. Iya. Larry King. Exactly. Dia tampil. Yeah. Howard Stern. Gila loh. Jay Leno. David Letterman gitu di usia berapa gitu. Tapi penonton Indonesia tuh beda. Ya udah, kita ke medsos saja. Saya buktiin umur 60. Wah, still very strong. Kita bebas gitu. Indonesia mah gila memang. Tapi saya bukan apa-apa ya. Anak muda, tolonglah terus belajar. Semoga saya menjadi inspirasi. Kalau Anda serius yang nonton banyak juga kok. Ya, Anda bikin konten yang aneh-aneh. Emang ini apa iklan masuk kagak? Produk akan sangat mempertimbangkan. Tidak akan pernah masuk mensponsori program yang tidak ada value-nya. Trust me. Jadi value is the key ya? Value is the key. Jadi ada inspirasinya baik gitu. Jadi nggak mungkin. Yang nonton sih banyak ya, silakan aja. Saya mah mendingan ngambil sponsornya daripada AdSense-nya ya. Blocking gitu ya. Jadi itu yang paling penting, itu saya jaga banget. Program saya ada aja tiap bulan yang blocking. That's good. That's good. Kita juga memang makan kita kalau udah begini berubah kagak juga, malah berkurang. Makannya nasi nggak boleh banyak ya kan. Makan sop buntut, lihat lemaknya dibuang gitu. Udahlah. Jadi makan yang gawat-gawat juga ada yang kontrol juga sahabat kita ya. Juga. Istri saya kayak satpam gitu. Sama berarti kita. Makan cake yang coklat di ketinggian manis banget nggak boleh gitu. Tuhan tuh maha adil gitu. Jadi menurut saya ya sudahlah gitu.